Oke, kita lanjut nggih. Kita lanjut dulu nih tentang bab 4 rekrutmen tim engine, tim kader dan tim profesional nih. Kita rekrutmen tim engine-nya, itu tim kader gimana rekrutmennya, tim profesional gimana rekrutmennya. Atau bahkan bisa ya teman-teman sebenarnya nanti kita bahas tentang bagaimana kita bantuin nyari orang yang mau dilatih. Itu juga bisa juga, tapi itu berat banget sih bagi teman-teman. Kita tunjukin aja, kita dampingi cara nyarinya gitu. Nah, ini cara rekrut tim kader. Tim kader itu berasal dari kru outlet yang telah kita miliki atau berasal dari fresh graduate. Tim kader itu berasal dari kru outlet yang telah kita miliki atau berasal dari fresh graduate. Syaratnya mau belajar, bisa kita isi, pintar, attitude-nya bagus, jika bisa kerja tidak kenal waktu, anak ideologis, dan dia menguasai technical skill sebenarnya. Dan ingat, setelah kita latih, jangan sampai dia ngerjain jaga outlet lagi gitu. Nggak selesai teman-teman latihnya. Dia harus sering sama kita, sering ngerjain project kita gitu. Dikasih overload project-project kita yang tidak berkaitan dengan outlet, tidak berkaitan dengan pelayanan di outlet itu. Nah, ini posting lowongan kerja untuk Instagram dan Jobstreet. Saya sekarang menggunakan 2 ini aja, yang lainnya enggak. Yang lainnya saya agak jarang menggunakan. Nih, untuk catat nih di foto. Ini ya. Ini Instagram yang saya orang-orang kesehatan bisa dapat di sini semuanya nih. Info loker kesehatan, loker farmasi _Indonesia, loker.kesehatan, loker kesehatan ID, kemudian info lowongan kesehatan. Ini dicatat nih. Ini teman-teman bisa paid promote di sini ketika butuh orang-orang kru outlet atau orang-orang kesehatan nih di sini ya. Gitu. Terus Jobstreet, saya sekarang pakai Jobstreet untuk nyari orang yang sentral di orang-orang profesional ataupun staff HRD, staff advertiser, staff content creator. Itu saya nyarinya di Jobstreet, lebih enak gitu. Banyak pilihan, tapi memang lumayan mahal. Gitu ya. Aku harus bayar 600.000 atau 800.000 gitu ya untuk satu akun posting. Ini. Nah, cara rekrut orang profesional. Nah, kalau orang profesional saya di Jobstreet, ada cara satu lagi kayak LinkedIn gitu. Saya 165.000, betul kan? Ya, tapi dapat ya? Ada nggak Bu Julia? Dapat nggak? Bu Julia dapat orang nggak? Bu Julia di Jobstreet dapat orang nggak? Dapat, iya kan? Dapat, betul, dapat. Nah, ini di Jobstreet, LinkedIn. LinkedIn ini bagus untuk nyari orang-orang profesional sesungguhnya. Kayak Facebook. Kemudian kalau kita udah add friend orang-orang yang sesuai harapan kita, itu kemudian kita chat aja, saya tertarik dengan jasamu nih, mau kita gabung nggak gitu. Kemudian atau di Jobstreet, kalau saya menggunakan Jobstreet, kita pilih CV, kurikulum vitae yang kita inginkan, kemudian interview kita interview, tapi interview pertama jangan kita. Ini contohnya nih, kita cari orang keuangan holding. Ini cara orang keuangan holding ini, hebat sekali nih orangnya. Udah pernah di holding. Ini itu. Nah, ini dia akan mulai, saya coba, ini uji cobanya. Dia besok Rabu saya uji coba untuk membuat budgeting semua unit bisnis saya. Dimana jadi semua budgeting itu jadi kasihkan store manager itu kalau uang di selain list ini nggak boleh keluar itu. Jadi list ini aja uang boleh keluar, kalau selain itu nggak boleh keluar. Nah, itu kita bikin aturan, itu kebijakan itu untuk menekan cost, biaya operasional harus 10%. Itu di tempat saya itu belum ada orang yang seperti itu. Maka kita mau rekrut ini uji coba seminggu saya kasih dia reward 2 juta ya. Dia udah kerja di tempat saya seminggu, coba aku mau lihat kerjamu sebelum kita
perjanjian. Nah itu cari orang profesional itu kayak gitu. Mau nggak seminggu coba diurusin project ini deh, ini kerjaan ini, project ini deh dikerjain ya. Itu cara rekrut orang profesional tuh. Ya bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bisa bener forecasting tuh biasanya teman-teman banyak itu orang forecasting bisa nggak tolong diurusin deh forecasting seminggu itu kalau udah seminggu coba selesai nggak gitu. Aku mau lihat kerjaannya dulu gitu. Itu cara rekrut orang profesional. Nah ini cara seleksi orang profesional. Jangan Anda yang manggil seleksi tertulis, harus HRD yang menyeleksi orang HRD. Atau kalau Anda nggak punya orang HRD, anggap pilih salah satu orang HRD. Kemudian interview pertama kali orang HRD tugasnya itu memposisikan owner, meninggikan owner saya seperti ini, dia hebat, dia ini. Interview kedua baru sama owner. Dan yang nego gaji jangan kita, orang HRD. KPI-nya udah jelas. Uji coba pekerjaan selama 1 minggu, project selesai minggu pertama kasih imbalan cash gitu. Kasih imbalan cash. Itu caranya gitu, cara rekrutnya. Aku tolong dong dicariin apoteker 2. Terus buat role KPI-nya sekalian gitu. 2 seminggu deh ya gitu. Nah, itu kita kasih itu. Itu cara seleksinya. Cara seleksi orang HR ngetes orang profesional. Dia mampu nggak sih kerjaannya kayak apa gitu. Kayak apa sih kerjaannya gitu. Nah, itu. Orang marketing juga dites aja. Aku coba kamu seminggu ini kira-kira gitu. Bisa ini nggak? Bisa ngasilin omset apa aja, deal apa aja gitu. Jadi kalau orang marketing yang di sini saya lebih suka deal maker ya. Jadi orang sales gitu. Orang sales gitu. Itu orang profesional sales aja. Nah Bu Endang ini yang pinter, harusnya Pak Untung kan dulu pernah itu, jadi punya pengalaman rekrut sales gitu. Nah cara memimpin orang profesional itu di deadline dan target, nggak boleh bersaing pintar dengan mereka. Kita banyak bertanya, biarkan mereka menunjukkan kepandaian gitu. Deadline aja sama target omset gitu. Oke. Itu rekrutmen teman-teman saya singkat itu karena rekrutmen udah dibahas detail di video YouTube saya, di video eksklusif, di workshop yang kemarin itu saya singkatkan. Itu aja. Sekarang pakai Instagram sama Jobstreet saya. Ini ada kemampuan owner itu mentraining itu 2 tipe. Owner dalam coaching. Owner bisa melatih, owner tidak bisa melatih. Kemudian ada 2 tipe owner dalam menyiapkan sistem untuk memudahkan bekerja. Owner bisa membuat sistem sendiri, keuangan, SDM, marketing, operation, forecasting. Owner tidak bisa membuat sistem. Untuk tipe pertama, owner bisa melatih dan bisa membuat sistem. Buatlah sistem secara sempurna. Sempurna itu artinya tidak langsung jadi, tapi asal dibuat satu step itu, dan buatlah sistem training untuk melatih tim tersebut gitu. Untuk melatih tim tersebut. Ini ya, gitu. Nah, ini siapa yang bisa di sini kerjakan. Itu. Ini sebenarnya tugas teman-teman cuma ini, tipe 1 ini kalau ini selesai, urusan selesai sebenarnya. Ini ya. Nah, kemudian untuk tipe yang kedua, owner tidak bisa melatih, tidak bisa membuat sistem. Mintalah orang yang bisa membuatkan sistem untuk membuat sistem. Mintalah orang tersebut untuk mentraining tim kita sekalian. Sistem itu bukan software ya. Sistem itu adalah serangkaian alur kerja agar pekerjaan teratur. Contoh sistem itu seperti SOP, software alur kerja, template Microsoft Excel gitu. Ini. Nah, ini tipe yang kedua itu. Nah, bagi teman-teman yang bisa tipe pertama, maka selesaikan ini dulu Mas, teman-teman nih. Ini teman-teman bisa mengerjakan sendiri nih. Teman-teman bisa ngerjain sendiri, diamati aja tempat saya gitu, amati, lihat gitu, nanti akan di-share sama Mas Aidil. Itu. Kemudian untuk yang tipe kedua, cari orang gitu. Cari orang. Nah, ini kelemahan yang tipe kedua itu harus 2 ini loh, buat sistem. Kemudian ada orang yang eksekusi gitu. Ini loh, owner kadang nggak bisa eksekusi ini, maka sekolah jenderal ini diadakan. Saya mengadakan ini karena semakin banyak eksekutor di bisnis saya, itu sistem ini akan semakin bagus gitu. Itu.